Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi yang materi kemarin. Osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan molekul pelarut dari larutan encer menuju ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Jadi kalau bias dulu, kalau ibu pakainya selaputnya pakai kentang. Jadi kalau kamu mau coba bisa di rumah. Ini gelas, di gelas terus kamu kasih kentang pas di tengah-tengah gelas. Jadi nggak dua kentang, Bu. Ayo, selain kentang ya wortel. Kalau wortel kekecilan gelasnya. Kentang biasanya yang bisa menyesuaikan gelas itu. Jadi kamu iris kentang tengah-tengahnya itu pas di gelas, taruh di tengah-tengah gelas, terus yang sebelah sini dikasih air biasa, yang sebelahnya dikasih air gula. Nanti Nanti lahan manis yang dikasih gula, Bu. Yo jelas toh. Nanti gini, jadi kalau osmosis itu dia akan berpindah dari larutan encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Jadi air gula itu kan lebih pekat dibandingkan dengan air biasa. Nanti kalau kamu diamkan semalam, itu nanti yang air biasa tanpa gula itu akan menyusut. Jadi yang di gula itu akan lebih banyak. Jadi yang lebih encer itu akan berjalan menuju ke larutan yang lebih pekat. Jadi air gulanya itu konsentrasinya akan lebih banyak dibandingkan dengan air air biasa. Bu, tapi kalau udah direndam begitu airnya diapain, Bu? Diminum? Diminum ya boleh. Itu kan cuma untuk membuktikan osmosis loh. Bahwa kalau ada selaput semi permeabel, itu air atau larutan itu bisa berpindah dari yang encer menuju ke yang lebih pekat. Itu namanya peristiwa osmosis. Berarti kalau yang dikasih gula yang pekat ya, Bu, nanti? Iya, yang dikasih gula yang pekat. Kalau yang di alam itu, kamu lihat penyerapan akar itu dari air, itu nyerap ke akar, terus nanti dibawa ke atas untuk jadi buahnya lebih besar dan sebagainya itu. Itu juga peristiwa osmosis. Jadi air yang di tanah diserap oleh akar, kemudian dibawa ke batang, ke daun, ke buah. Itu juga peristiwa osmosis. Jadi peristiwa osmosis itu menyerapnya air atau larutan itu dari yang encer menuju ke yang lebih pekat. Terus yang selanjutnya, peristiwa osmosis dapat dicegah. Ini sudah belum? Yang materi selanjutnya? Sudah, Bu, tinggal belum, Bu. Peristiwa osmosis dapat dicegah dengan menambahkan tekanan. Nah, tekanannya itu namanya tekanan osmosis. Itu rumusnya itu. Kamu bisa tulis. Osmosis. Tekanan osmosis. Pi itu Ya pi ya. Allah, hitung-hitungan tuh, Bu. Pi sama dengan M besar molaritas. Cara ukur ngerendam kentang mau. Ngerendam kentang ya di rumahmu sendiri-sendiri toh. M Cara ukur hitung-hitungan. M besar kali R kali T. Rumusnya itu M besar kali R kali T. Nah, molaritas itu molaritas. Udah pernah dibahas loh kemarin, molaritas M besar. Atau
Mol per V. V-nya dalam liter kalau molaritas. N per V kali R kali T. Aku nggak ditukar nih, Klis. Nyatet yo, nanti aku ndelok. Tekanan osmosis itu nanti satuannya ATM. ATM itu atmosfer. Atmosfer. M besar itu molaritas. M besarnya molaritas. R itu tetapan gas. Nilainya pasti 0,082. Maaf Bu, nggak dengar. Dengernya tukang somai Bu. R-nya itu tetapan gas. Nilainya 0,082. 0,082. T-nya itu suhu. Ibu, yang ini apa? Yang kanan? Yang kanan mana? Kanan ini loh, kanan ini. N per V. Yang kanan ini loh, Bu. Yang kanan mana loh? Ini loh. Yang atau. Atau sama loh dengan P. N per kilo. P sama dengan N per V. Maaf. N per V. N itu mol, V-nya liter. N per V kali R kali T. Itu penjabaran dari M besar loh. M besar itu kan molaritas. Somai. Molaritasnya Pak sayang. N per V. Kalau suhunya masih dalam derajat Celcius, kamu lihat itu. Suhunya T itu masih dalam derajat Celcius. Kamu tambahin 273. Kalau suhunya masih di derajat Celcius, ditambah 273. Tambah 273. Mana lagi? V-nya Bu, volume satuannya R itu tadi apa, Bu? tetapan gas 0,082. Nah, bener. 0,082. Terus itu sebelahnya, Bu? L kali ATM per mol K. L ATM per mol K. Oh. T-nya suhu larutan itu dalam Kelvin ya, dalam K, Kelvin. Jadi kalau kamu suhunya masih di Celcius, ditambah 273 plus 273. Kalau yang volume itu, Bu? Volumenya dalam liter, L. Volumenya dalam liter. Terus N-nya jumlah mol zat. Jumlah mol zat. Jumlah mol zat. Mol. itu dalam apa? Mol. Mol. Dalam mol. Dalam mol.
yang mau ditanyain? Gimana? Enggak gimana. Sudah? Keterangannya? Udah. Nah, kalau udah kita kasih contoh. Suatu larutan terbuat dari 0,57 gram sukrosa. Nol apa, Bu? 0,57 gram sukrosa. Glukosa. Sukrosa itu gula pasir. Sukrosa. Sukrosa. Bukannya gula pasir itu glukosa atau Bu? Glukosa itu gula dalam nasi. Kamu jangan ngeyel ya. Gurunya siapa? Glukosa Aku itu tekon ya. glukosa gula dalam nasi. Dalam pati itu glukosa. Kalau dalam gula pasir itu sukrosa. Rungokne Nah, wi itu pada benerin. gula wi, rungokne. Rumusnya Dengerin. itu C12 H22 O-nya 11. C12 H22 Berapa? C12 H22 O11. Oh. Yang dilarutkan dalam air bervolume 250 ml. 250 ml. Mililiter toh, Bu? Ya. Pada temperatur 27 derajat Celcius. Pada apa, Bu? Temperatur suhu temperatur tuh. Bu, aku ketinggalan. Jalan di mana? Berapa, Bu? 27 derajat Celcius. Temperaturnya 27 derajat Celcius. Berapakah tekanan osmosisnya? Berapakah tekanan osmosisnya? Penyelesaian. ARC-nya 12. ARH-nya 1. ARO-nya 16. 16. T-nya 27. Ditambah 273. Tambah 273. Karena Sama T-nya harus dengan Kelvin. 27 tambah 273. 300. dengan 300. Kelvin. R-nya R-nya tetapan. Bu, pelan-pelan nggak anu. Ibu, AR-nya itu berapa? ARH 1. Oh, ARH. AO-nya 16. ARO. T. P-nya 250 per 1000 karena dia kan harus dalam liter. Tadi soalnya kan masih mili, berarti kamu bagi 1000. 250 dibagi 1000. Bu, ya tatap muka istriku, aku nggak mudeng. Nah, tatap mukanya entah kapan. Ya, kita Bu, yang T itu gimana? Apanya? Yang R itu berapa, Bu? R itu tetapan, ya. Tetapan sama Tetapan. dengan 27. Itu T. T itu suhunya. Suhu. Suhunya kan tadi masih Celcius toh. Kalau masih Celcius, Kelvin. kamu tambahin 273. Jadi 27 ditambah 273. 300 Hasilnya Kelvin. 300 Kelvin. Kalau yang R?
R itu tetapan. 0,082. 0,082. Bukan 2. Buka kurung. Sampingnya 0,082. Itu anunya loh. Satuan. L, ATM, mol min 1 kan. P-nya P-nya kamu bagi 1000 karena dia harus liter. Jadi 250 dibagi 1000. hasilnya 0,25. Wes rasa panas. Udah. Kita cari MR-nya dulu. MR dari sukrosa. MR sukrosa berarti MR dari C12 H22O11. 12 kali ARC ditambah 22 kali AR-nya H ditambah 11 kali AR-nya O. Hmm? 22 kali 12 kali 12. Terus 22 kali 1. Iya, Medi. Masya Allah, Tiara. 11 kali 16. Lambo. Silau Bu, nggak kelihatan itu. Udah. Astagfirullah, Ijanas, nih makan. Nah, Pi-nya itu masuk ke N per P kali R kali T. Karena molnya belum dicari, kamu cari molnya dulu. Mol itu gram per mr. N-nya loh. N-nya gram per mr. Gramnya kan tadi 0,57. MR-nya ketemu 342 kali 0,082 kali 300 per paling bawah itu L-nya 25. Untuk kaget aku. Mana? 0,57 dibagi 342 ketemunya 0,000167. Terus kali R-nya tetapan 0,082 tadi. Terus K-nya apa? Suhunya dalam Kelvin tadi 300 per liter. Liternya itu 0,25. Temunya itu 0,041082 per 0,4. Itu jauh sendiri ada 0,016. 0,016. Itu dikali berapa, Bu? Apanya? Dibagi. Yang 0, Gimana? 0,0 berapa ini bawah sendiri? 0,164 ATM. Ya, yang bukan itu. Atasnya. Oh, 0,00167 dikali 0,082
dikali 300. Bang sama aja ya. Ketemunya yang sebelahnya itu. Dibagi berapa itu, Bu? Dibagi 0,25. Liternya tadi loh. Hasilnya berapa, Bu? Kelihatan. 0,25. Hasilnya, Bu? Hasilnya 0,164 ATM. 0,164. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Itu loh Bu, nggak kelihatan yang pinggir. Yang pinggir mana? Oh ya pinggir. Pinggir sini. Itu loh. Nah, cahaya loh, Bu. Kelihatan. Yang Hmm? Oh itu sama dengan toh Bu? Sama dengan 0,04 0,04 1082 per 0,25. Udah Bu. Bu. Ada yang mau ditanyain enggak? Itu pertama kamu Bu, cari kalian molnya. nggak mudeng. Tekanannya. Itu cuma kamu pertama cari mol dulu, baru dikali-kalikan. Ya. Nggak mudengnya di mana? Bu, yang MR-nya, Bu. MR-nya tadi belum. Ketinggalan. MR-nya. Ya. MR sama dengan AR. Nggak kelihatan, Bu. Jumlah AR. Kayak kemarin loh. Kamu tinggal Ibu. kalikan. Berarti ini harus pakai kalkulator Bu. Ya iya. Lah banyak loh Bu, koma-koma. Bisa bawa kalkulator. Memang kalau ujian boleh Bu? Kalau ujian boleh bawa kalkulator? Enggak. Udah. Kalau semesteran Terus boleh. ngitungnya piye Bu? Kalau ujian ya mikir toh. Lah terus ngitungnya 000 gitu piye Ya Bu? dikaliin toh ya. Ya Allah Bu. Nah, ini. Bu, Sudah. Apalagi yang ditanyain? berarti ini sama kayak yang kemarin tuh, Bu. Apanya? Ininya. Tapi Hah? beda Celcius. Bedanya di sini suhunya itu kan dari Celcius kamu bikin jadi Kelvin. Ya. Tambah 273. Bedanya cuma di situ. Yang lainnya tetapan sama, R-nya 0,082 nggak usah kamu ganti. Yang biasanya bikin kamu salah itu suhunya nggak kamu ganti ke Kelvin. Jadi ngaliinnya tetap kali 27 misalnya. Nah, itu salah di situ. Karena suhunya harus Kelvin. Kalau Kelvin harus ditambah 273. Suhunya harus dalam Kelvin. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Di antara sekian banyak itu yang paling susah ini osmosis. Dari kemarin loh yang molaritas. Kalau osmosis itu biasanya kamu keliru di suhu. Karena suhunya masih dalam Celcius biasanya soal itu. Jarang soal sudah ke Kelvin. Biasanya soal masih Celcius. Ada yang mau ditanyain lagi enggak? Kalau enggak berarti kita ke materi selanjutnya. Kita ke sifat kualitatif larutan non-elektrolit.
sifat kualitatif larutan non elektrolit. Non elektronik. Non elektrolit Elektrolit. sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat suatu larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut yang hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat. Tidak bergantung pada jenis zat. Ulangi ya. Sifat koligatif larutan merupakan sifat suatu larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat. Ya. Sudah? Hah? Ora, mendur. Bawahnya, Bu. Yang pertama kita akan bahas penurunan tekanan uap. Apa, Bu? Penurunan tekanan uap. Penurunan Boros, Bu. tekanan uap atau delta P. Atau apa, Bu? Delta P. Jika dalam suatu pelarut dilarutkan, jika dalam suatu pelarut dilarutkan zat-zat yang sukar menguap, terjadilah Dilarutkan. zat-zat yang sukar menguap. Sukar. Menguap. Terjadilah penurunan tekanan uap jenuh. Tekanan uap apa, Bu? Jenuh. Tekanan uap jenuh. Tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan menjadi lebih kecil daripada tekanan uap pelarut murninya. Pelarut apa, Bu? Murninya.
Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut Antara. murni, Bu, selisih antara antara tekanan uap jenuh Mana? pelarut murni dan larutannya apa, Bu? itulah dan larutannya itulah yang disebut penurunan tekanan uap. Disebut Penurunan tekanan uap dalam kurung delta P. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dan larutannya itulah yang disebut penurunan tekanan uap atau delta P. Rumusnya ini. Kelihatan nggak? Ya. Delta P sama dengan XT dikali P0. Kalau kamu nyari delta P, berarti P apa itu, Bu? XT. P0, di atasnya 0 kecil. Kalau mencari P, itu berarti XP dikali P0. Kalau kamu nyari ada P-nya, P-nya udah ketemu, kamu langsung ini. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kamu tinggal P milih doang. P, ya. P yang dari sini loh. P dari sini, XP kali P0, itu nanti untuk rumus yang ketiga. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Itu keterangannya apa, Bu? Ya, delta P itu penurunan tekanan uap. P tekanan uap jenuh larutan. P tekanan uap jenuh larutan. PO P0 bukan PO ya. 0 bacanya. P0 tekanan tekanan uap jenuh pelarut murni. Tekanan uap jenuh pelarut murni. XT-nya itu fraksi mol zat terlarut. Materi yang kemarin tuh fraksi mol. fraksi Fraksi mol zat terlarut. XP-nya fraksi mol zat pelarut. Kalau P pelarut, kalau T terlarut. Nah, karena waktunya udah mau habis, contohnya minggu depan ya. ya. Keterangannya sudah? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Contohnya minggu depan saja. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.